negeri. Selamat datang di negeri penuh komedi, di mana Juliari, sang mantan Menteri Sosial korupsi, bansos COVID-19 sebesar 17 miliar tidak dihukum mati. Karena katanya beda landasan hukum kita merasa terkhianati. Sedangkan dampak dari COVID-19 ada 2,76 juta warga masuk kategori miskin dan angka kriminalitas melonjak. Angka kematian pun meningkat. Apakah ini termasuk program depopulisasi? Entahlah, hanya mereka yang tahu. Negeri ini bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi, kata bapakku, hanya orang-orang berduit saja yang dapat minum susu. Ada kail dan jala cukup untuk menghidupiku, katanya. Tapi, kata bapakku, ikan-ikan di negeri kita banyak dicuri oleh beberapa negara. Tiada badai, tiada topan kau temui, katanya. Tapi, kenapa badai korupsi merajalela di negeri kita? Ikan dan udang menghampiri dirimu, katanya. Tapi, kata bapakku, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang negeri kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu itu jadi tanaman, katanya. Tapi faktanya, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Negeri ini bukan lautan, hanya kolam susah. Kenapa? Indonesia selalu saja banyak masalah. Dari kasus KKN sampai narkoba, dari Maluku sampai Malu semua. Orang bilang tanah kita tanah surga. Kenapa korupsi dan kolusi yang malah membudaya? Orang bilang negeri ini reformasi. Masih banyak tikus-tikus berdasi. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Anda tidak bisa menjawab, kami pun geleng kepala. Teruntuk para presiden dan pejabat yang terhormat, coba posisikan diri Anda seperti rakyat yang cari nafkah di hari itu untuk makan di hari itu. Yang kalau nggak bergerak, yang nggak ada uang untuk sekedar membeli beras. Tolong jangan samakan mereka seperti Anda yang ketika ada istilah PPKM masih dijamin hidupnya oleh negara. Sedangkan sehingga tenang saat peraturan itu datang. Tolong berlaku adil, Pak. Rakyat setuju dengan aturan yang Bapak buat, tapi tolong jamin hidup rakyat. Apakah alasan Indonesia mengganti istilah lockdown menjadi PSBB, lalu timbul pula PPKM sekarang ini adalah karena pemerintah yang tidak ingin memberi makan rakyatnya? Atau nanti akan timbul istilah PDKT? Hanya mereka yang tahu. Semakin hari, hidup semakin sulit. Sulit membedakan mana yang benar terkena penyakit dan mana yang dibungkus dengan kata COVID. Untuk orang-orang besar, tolong sudahilah bersikap seperti bandit. Karena tanpa disadari,
Banyak orang-orang kecil yang setiap hari hidupnya semakin sulit, hidupnya semakin pahit. Kurang-kurangin memandang orang berdasarkan warna kulit. Karena kita hidup ini menginjak tanah, jadi jangan pernah bergaya setinggi langit. Jangan karena hanya urusan duit, kalian permainkan yang namanya COVID. Karena dengan adanya COVID, banyak orang yang pergi ditinggalkan tanpa diucapkan kata pamit. Menarik. Apapun yang terjadi kondisinya, memang negeri ini sudah terlihat semakin hancur. Kepercayaan kepada pemerintah sudah luluh lebur. Banyak dari kami yang terpaksa menganggur. Banyak pula dari kami yang masih harus mengangsur. Sebaiknya memang tak perlu ada kekesaran saling gempur. Hal terbaiknya adalah silakan Bapak yang terhormat untuk mundur. Bagaimana rekan sedulur? Semoga kalian dapat terhibur. Kau ku kasihi.